Indonesia, jumpa lagi bersama saya Ahmad Kusaini dan kucing cantik saya Lexi. Dalam kuliah kita hari ini, manajemen krisis, kita akan mengambil tema image restoration theory, yaitu bagaimana kita mengembalikan citra setelah hancur lebur dihajar oleh krisis. Krisis menghantam perusahaan, organisasi, pemerintah tanpa ampun. Tapi pertanyaannya, bisakah kepercayaan dipulihkan? Bisakah reputasi dikembalikan? Bisakah image itu direstorasi? Jawabnya bisa. Secara teori bisa. Itu ada ilmunya, itu ada pakarnya. Namanya William Benoit dari Ohio University, Amerika Serikat. Dia mengungkapkan sebuah teori, yaitu image restoration theory, yang bisa dipakai bagi siapa saja yang hancur lebur reputasinya dihantam oleh krisis. Ini dia, image repair theory dari Benoit Wilson. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut. Yang pertama adalah denial. Denial itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara penyangkalan. Kita membantah. Ini sering dilakukan oleh pejabat-pejabat yang tertangkap kena OTT KPK. Ketika di hadapan wartawan memakai baju rompi oranye, pejabat itu mengatakan bahwa saya tidak korupsi. Saya tidak pernah memakan uang haram sepeser pun. Nah, itu denial, bantahan, penyangkalan. Bahwa kita tidak melakukan korupsi dan tidak pernah makan uang haram sepeser pun. Well, mungkin sepeser tidak, tapi miliaran siapa tahu, itu nanti harus dibuktikan di pengadilan. Saya kasih contoh yang lain, yaitu perfect denial dari Presiden Clinton ketika dituduh melakukan skandal seks dengan Monica Lewinsky, petugas magang di Gedung Putih yang cantik, bahenol. Ketika jaksa Kenneth Starr, saya tahu kasus ini karena waktu itu saya masih menjadi kepala biro antara di Amerika Serikat dan saya mengikuti perkembangan kasus skandal seks Clinton Monica Lewinsky yang berujung kepada impeachment kepada Presiden Clinton. Waktu jaksa independen Kenneth Starr menuduh bahwa Presiden Clinton telah melakukan hubungan skandal affair dengan Monica Lewinsky, Clinton kemudian setelah 3 hari diam datang ke televisi membuat sebuah statement yang menyangkal, perfect denial. Waktu itu Clinton mengatakan bahwa saya tidak pernah punya hubungan seksual dengan Monica Lewinsky. Itu adalah tuduhan palsu. Nah, dengarkan sendiri rekaman pidato Clinton pada saat dia melakukan
denial. Interview Monica Lewinsky revealing what led her to confide to Linda Tripp about her affair with President Clinton, saying she felt Clinton first misled her about a future job and then froze her out when he was reelected. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Bentuk denial yang kedua adalah berupa menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Bukan salah gua, yang salah si Kadrun sana, Kadal Gurun. Gua bener, yang salah si Anu, si Pulan. Itu sering sekali kita mendengar penyangkalan yang berupa mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain. Sama seperti kasus dulu British Petroleum dalam kasus ledakan minyak di Teluk Meksiko seperti yang difilmkan dalam film Deepwater Horizon yang dibintangi oleh Mark Wahlberg. Dalam kasus yang menewaskan belasan orang dan merusak lingkungan di mana laut tercemar tumpahan minyak jutaan barel itu, British Petroleum tidak mengaku salah. Dia mengatakan yang salah adalah perusahaan kontraktor. Kami hanya memiliki minyak dan kami sudah membayar kontraktor untuk melakukannya untuk British Petroleum. Tapi ternyata di pengadilan bisa dibuktikan bahwa pihak kontraktor tidak sepenuhnya salah. Karena ternyata kontraktor pada saat itu sudah melaporkan bahwa ini tidak bisa diteruskan. Pengeboran minyak ini tidak bisa diteruskan karena ada kesalahan teknis. Namun British Petroleum karena udah dikejar target dan dia harus segera mengeksplorasi dan menjual minyaknya, memaksakan diri bahwa apapun yang terjadi harus dilakukan. Ini sudah deadline. Kalau terlambat kita menderita kerugian. Tapi kalau ini tepat waktu kita ada untung gede. Nah, karena dipaksakan seperti itu, maka boom, terjadi ledakan di lepas pantai Teluk Meksiko. Nah, inilah yang disebut dengan menyalahkan pihak lain atau mencari kambing hitam. Cara lain dalam repair restoration theory mengembalikan citra adalah dengan cara evasion of responsibility, yaitu berusaha menghindari tanggung jawab. Ada lagi cara untuk mengembalikan image, yaitu dengan reduction of offensiveness, mengurangi dampak dari serangan. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Misalkan dengan balik menyerang si penyerang. Jadi untuk mengurangi serangan, kita balik menyerang siapa yang membuli kita. Contoh kasus baru-baru ini yaitu kasus antara MSD versus LBP. Yaitu kasus antara mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu dengan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam sebuah video YouTube-nya, MSD mengatakan bahwa Luhut itu
pikirannya cuma uang, uang, uang. Karuan saja Luhut sebagai orang yang dituduh seperti itu tidak terima. Maka untuk mengurangi serangan berikutnya, dia langsung mengancam kalau MSD tidak minta maaf dalam 2 kali 24 jam atas pernyataannya itu, maka Luhut akan membawa kasus itu ke pengadilan. Nah, itu contohnya. Jadi untuk mengurangi serangan, serang balik. Untuk hindari bulian, bully kembali. Nah, ini seperti kasus cebong dan kampret. Itu cara yang pertama, menyerang kembali si penyerang. Ada cara lain lagi, yaitu dengan memberikan kompensasi ganti rugi. Hal lain lagi yang dilakukan dalam image restoration adalah melakukan corrective action. Langsung memberikan tindakan koreksi ketika ditemukan kasus-kasus yang merugikan perusahaan atau organisasi. Corrective action ini misalkan banyak dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dia langsung mencopot, dia langsung mengganti pejabat-pejabat pimpinan BUMN yang terindikasi korupsi atau tertangkap KPK. Cara yang terakhir dalam memperbaiki dari image adalah mortification. Mortification ini adalah sangat dianjurkan dalam upaya mengembalikan citra. Dalam mortification ini, kita mengaku salah, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Taubatan nasuha. Memang, maaf itu adalah kata yang paling sulit kita ucapkan. Seperti lagu Elton John. Sorry seem to be the hardest word. Tapi kata maaf itu adalah kata yang paling menyembuhkan. Seperti dalam kasus kelanjutan Presiden Clinton dan Monica Lewinsky. Ketika upaya impeachment terhadap Clinton makin gencar dilakukan oleh jaksa Kenneth Starr. Kemudian bukti-bukti rekaman mulai terungkap, saksi-saksi mulai bicara, Clinton makin terpojok. Akhirnya dia menyerah. Dia kembali melakukan pidato televisi dan mengatakan bahwa yes, I do have sexual relationship with that woman. Dan itu adalah kesalahan saya. Dan saya meminta maaf kepada semua warga Amerika, terutama kepada istri saya dan anak saya. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. Begitulah Clinton dengan terbuka pada akhirnya meminta maaf. Dan publik di Amerika menerima permintaan maaf dari Presiden Clinton itu. Dan pada akhirnya Clinton bisa terhindar dari pemecatan impeachment.